Peradaban Anasazi. Mungkin nama Anasazi masih terdengar asing bagi sebagian besar dari kita, tapi tahukah kalian bahwa peradaban ini pernah menjadi salah satu peradaban paling maju di Amerika Utara? Namun, apa yang bikin peradaban ini menarik banget adalah bagaimana mereka menghilang begitu saja, tanpa jejak. Nggak ada yang tahu pasti kenapa, padahal mereka punya teknologi canggih untuk zamannya. Yuk, kita cari tahu bersama bagaimana peradaban Anasazi berkembang dan menghilang, serta apa saja teori yang beredar mengenai penyebabnya. Siapa sebenarnya Anasazi? Oke, sebelum kita masuk ke bagian misterinya, kita harus tahu dulu siapa itu Anasazi. Peradaban ini berkembang sekitar 2000 tahun yang lalu di kawasan yang sekarang dikenal dengan nama Four Corners, yaitu tempat di mana 4 negara bagian Amerika bertemu: Utah, Colorado, Arizona, dan New Mexico. Anasazi, atau yang juga dikenal dengan nama Ancestral Puebloans, adalah suku yang membangun rumah dan kota-kota di tebing-tebing batu yang dikenal dengan sebutan cliff dwellings. Mereka bukan hanya bertahan hidup, tapi berkembang dengan pesat, menciptakan sistem pertanian yang canggih, serta menghasilkan seni dan arsitektur yang luar biasa. Mereka juga terkenal karena pembangunan struktur besar seperti Pueblo Bonito, sebuah kompleks rumah di Chaco Canyon yang luasnya hampir 1000 kamar. Bayangin aja, ini adalah pencapaian yang luar biasa di masa itu. Tapi, meskipun peradaban mereka begitu maju, mereka menghilang begitu saja dari catatan sejarah. Misteri menghilangnya Anasazi. Tiba-tiba, pada abad ke-13, peradaban ini mulai mengalami penurunan yang tajam. Mereka meninggalkan rumah mereka, meninggalkan Chaco Canyon, dan area lain yang sebelumnya makmur, dan menghilang begitu saja tanpa ada petunjuk yang jelas mengenai alasan di balik kepindahan mereka. Yang lebih menarik, mereka meninggalkan hampir semua benda yang mereka miliki. Ini bukan seperti masyarakat lain yang sering tercatat dalam sejarah atau arkeologi. Para arkeolog sampai sekarang masih mencari-cari petunjuk yang bisa menjelaskan fenomena misterius ini. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi pada Anasazi? Ada berbagai teori yang berusaha menjelaskan hilangnya peradaban Anasazi. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Perubahan iklim dan kekeringan salah satu teori utama. Pada abad ke-12 dan ke-13, wilayah ini mengalami kekeringan yang sangat parah. Sungai dan sumber air yang sebelumnya mengalir deras mulai mengering, dan tanah yang subur pun menjadi tandus. Dengan sumber daya alam yang terbatas, masyarakat Anasazi kesulitan bertahan hidup. Banyak yang percaya bahwa ini adalah faktor utama yang menyebabkan mereka meninggalkan rumah mereka. Kekeringan yang berkepanjangan bisa saja menghancurkan sistem pertanian mereka yang bergantung pada irigasi. Konflik sosial dan perpecahan internal. Selain faktor alam, ada juga teori yang menyebutkan bahwa perpecahan internal di kalangan masyarakat Anasazi menyebabkan kehancuran mereka. Beberapa bukti menunjukkan bahwa ada ketegangan sosial dengan peningkatan kekerasan dan konflik antar kelompok. Beberapa arkeolog menemukan bukti adanya kekerasan fisik, seperti luka-luka pada manusia yang menunjukkan adanya perang antar kelompok. Mungkin saja ketegangan ini mengarah pada keruntuhan struktur sosial dan akhirnya memaksa mereka untuk meninggalkan tempat tinggal mereka. Ada teori yang menyatakan bahwa suku-suku lain yang datang dari luar wilayah Anasazi mungkin berperan dalam menghilangnya peradaban ini. Beberapa peneliti berpendapat bahwa suku-suku nomaden atau suku musuh mungkin menyerang dan mengusir masyarakat Anasazi dari daerah tersebut. Meskipun bukti arkeologis yang mendukung teori ini terbatas, beberapa ahli percaya bahwa ada kemungkinan invasi dari luar yang memperburuk situasi. Pergeseran sosial dan keagamaan Anasazi memiliki sistem kepercayaan yang kompleks, dan beberapa peneliti berpendapat
bahwa pergeseran dalam keyakinan keagamaan bisa menjadi faktor lain yang menyebabkan keruntuhan mereka. Ada yang berpendapat bahwa perubahan dalam struktur sosial dan agama membuat mereka kehilangan arah dan tujuan bersama. Kehilangan keyakinan pada dewa atau sistem spiritual mereka bisa saja menjadi pemicu perpecahan. Mungkin agak mengejutkan, tetapi beberapa ahli juga berpendapat bahwa Anasazi mungkin berperan dalam kerusakan lingkungan mereka sendiri. Dengan teknik pertanian yang intensif dan eksploitasi sumber daya alam yang terus-menerus, mereka mungkin tanpa sadar merusak ekosistem di sekitar mereka. Kehilangan keseimbangan ekologis bisa menyebabkan kerusakan yang tak terhindarkan pada kehidupan mereka. Sekarang, jika kita berbicara soal warisan Anasazi, kita nggak bisa menutup mata terhadap kemajuan mereka dalam bidang arsitektur, pertanian, dan seni. Struktur rumah yang mereka bangun di tebing-tebing batu itu sangat mengesankan, dan beberapa masih bisa ditemukan hingga sekarang. Salah satu yang paling terkenal adalah Cliff Palace di Mesa Verde, yang menjadi bukti kuat bagaimana mereka mampu bertahan hidup di medan yang sulit. Arsitektur mereka juga menunjukkan pengetahuan yang mendalam tentang teknik bangunan yang tidak hanya tahan terhadap cuaca ekstrem, tetapi juga tahan terhadap waktu. Desain rumah mereka yang terbuat dari batu, lumpur, dan kayu masih bisa ditemukan di situs-situs penting seperti Chaco Canyon dan Canyon de Chelly. Selain itu, mereka memiliki sistem irigasi yang sangat canggih untuk mengatasi masalah kekeringan di wilayah gurun ini. Mereka menggunakan saluran air untuk mengalirkan air dari sumber yang lebih tinggi ke ladang mereka. Inovasi ini menunjukkan bahwa Anasazi adalah masyarakat yang sangat maju dalam hal teknologi dan pertanian. Salah satu peninggalan paling penting dari Anasazi adalah karya seni mereka, terutama pot-pot tanah liat yang dihiasi dengan pola geometris yang rumit. Seni ini tidak hanya menunjukkan keterampilan teknis mereka, tetapi juga memberikan wawasan tentang budaya dan kepercayaan mereka. Masyarakat Anasazi juga dikenal dengan seni rock art atau seni lukis di dinding-dinding gua dan tebing, yang menggambarkan berbagai aspek kehidupan mereka. Bahkan meskipun peradaban mereka menghilang begitu mendalam, warisan mereka tetap hidup dalam bentuk situs arkeologi yang ditemukan di seluruh Amerika Barat. Situs-situs seperti Chaco Canyon dan Cliff Palace tidak hanya menarik perhatian para arkeolog, tetapi juga menjadi daya tarik wisata yang menarik banyak orang dari seluruh dunia. Peradaban Anasazi juga telah menginspirasi banyak karya fiksi dan dokumenter. Di dunia film dan buku, mereka sering digambarkan sebagai masyarakat misterius yang memiliki pengetahuan rahasia yang tidak dapat dimengerti oleh kita. Salah satu buku terkenal yang terinspirasi oleh Anasazi adalah The Anasazi, karya David Grant Noble, yang menggali lebih dalam tentang sejarah dan kebudayaan mereka. Bahkan, dalam banyak film dan acara televisi, peradaban seperti Anasazi seringkali digambarkan sebagai bagian dari cerita tentang penemuan besar atau misteri yang belum terpecahkan. Banyak penggemar teori konspirasi juga mengaitkan hilangnya Anasazi dengan pengetahuan kuno yang tidak dapat dijelaskan. Walaupun kita tidak tahu pasti apa yang menyebabkan peradaban Anasazi menghilang, ada banyak hal yang bisa kita pelajari dari mereka. Pertama, kita bisa melihat bagaimana peradaban yang sangat maju pun bisa runtuh karena faktor alam dan ketegangan sosial. Kedua, kita bisa belajar tentang pentingnya menjaga keseimbangan dengan alam dan sumber daya yang kita miliki. Peradaban Anasazi mungkin telah hilang dari dunia ini, tetapi mereka meninggalkan warisan yang sangat berharga. Warisan mereka mengajarkan kita banyak hal tentang bagaimana manusia dapat beradaptasi, berinovasi, dan berjuang untuk bertahan hidup dalam kondisi yang sangat keras. Itulah cerita tentang peradaban Anasazi,
misteri yang belum terpecahkan hingga hari ini. Semoga video ini bisa memberi kalian wawasan baru tentang sejarah dunia yang seringkali terlupakan. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen di bawah apa pendapat kalian tentang teori-teori yang ada, apa yang menurut kalian bisa menjelaskan hilangnya peradaban ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.